Haris. Oke, Mas Haris tinggal Hah? di Jakarta. Iya, tinggal di Jakarta. Mas Haris boleh tahu sejak kapan suka MotoGP dan sejak kapan nonton MotoGP dan kenapa? Sejak SD kalau nggak salah 2007 atau 2008, waktu itu waktu Stoner juara dunia bareng Ducati. Kalau nggak salah 2008 itu. Nah itu dari situ udah mulai suka MotoGP sih. Karena apa? Karena Dani Pedrosa waktu itu. Oh, Karena awalnya suka Pedrosa. awalnya Dani Pedrosa karena dia kayak pembalap kecil gitu, tapi dia kayak bisa ngelawan orang-orang yang posturnya lebih gede itu dengan motor yang cc-nya gede pada saat itu. Menurut menurut aku kayak itu bakat banget sih, bakat murni gitu. Nah, ini kita langsung loncat ke sekarang nih. Ya. Yeah. Tahun ini tuh MotoGP punya 5 juara dunia, tau kan ya? Oke. Mulai dari Martin, terus habis Yes. itu ada Bagnaia juga, Nah, sebelumnya ada Quartararo, Roh, Joan Mir dan juga Marquez. yes. Menurut Mas Haris, Iya, Mas Haris. Haris ya? Iya, Haris. Oke, oke. Menurut Mas Haris, ini akan jadi pertarungan yang semakin Hmm. seru atau ya kayak tahun lalu aja gitu yang Hmm. kencang motor Ducati Ya. Ducati aja kalau Mas Haris gimana? Harapannya sih harusnya sih seru ya karena ada 5 juara dunia di situ. Cuman kalau ngelihat dari sekarang sih kayaknya tetap masih didominasi sama Ducati secara pabrikan. Cuman kalau secara pembalap pasti ada di situ ada Marquez sama Bagnaia sih yang bakalan fight buat di depan, selalu di depan. Secara gambaran besarnya kalau ngelihat peta persaingannya, ngelihat dari segi motor masih didominasi sama Ducati sih sejauh ini. Nih, Marquez nih bisa dibilang pakai motor yang berbeda meskipun masih sama-sama Ducati ya. Dia Yes. tahun lalu pakai motor 2023 punyanya Gresini. Yes. Tahun ini meskipun dibilangnya 2025 tapi Hmm. mesin 2024 punyanya Yes. Ducati tim Yes. pabrikan. Hmm. Dan dia akan berpotensi semakin kencang. Nah, Hmm. menurut Mas Haris akan seperti apa nih Marquez tahun ini? Apakah akan mengganggu Bagnaia atau Hmm. justru dia akan jadi benar-benar calon juara dunia lagi? Kalau masalah motor kan kemarin dari Tardosi aja sampai bilang kan kalau tahun ini masih bingung milih GP25 atau 24. Tapi kemungkinan besarnya mereka bakal pakai GP24 tapi yang versi di upgrade hybridnya, dan kayaknya sih kalau pakai GP24 Peko masih lebih dominan sih karena dia udah kenal motornya lebih lama, sedangkan Marquez kan masih adaptasi lagi kan, walaupun ya bakatnya Marquez nggak perlu diraguin lagi sih, tapi masih condong ke Peko sih karena pengalamannya dia udah ngebawa motor itu selama 1 tahun lebih. Oke, Tuh. jadi meskipun motornya sama, tapi Peko tetap lebih akan diprediksi akan lebih Iya, karena dia udah terbiasa bawa GP24 kan, jadi pasti dia udah kenal luar dalamnya motor sih. Nah, ini lanjutin soal Marquez nih. Hmm. Kalau bisa ketemu sama Marquez atau kalau bisa omongan ini bisa nyampe langsung ke Marquez, Hmm. kira-kira Mas Haris mau ngomong apa ke Marquez? Kayaknya kalau emang bisa ketemu sama Marc Marquez, kayaknya bakal minta helmet sama ini sih buat ditandatanganin karena beberapa di rumah ada posternya Marquez juga. Oke. Cuman waktu Marquez masih di Moto2 waktu Oke. itu karena suka banget sama Marquez. Jadi kalau mamanya bisa ngomong apa yang mau disampaikan? Kalau mau disampaikan minta diboncengin sih. Oke. Mas Marquez boncengin saya keliling Jakarta gitu aja. Tahun ini tuh balapan MotoGP ada 22 seri ya. Yes. Paling banyak sepanjang Hmm. sejarah. Berarti mereka balapan setahun tuh 44 kali Iya, di benar. 18 negara. Kira-kira kalau menurut Mas Haris Hmm. sendiri bakalan seperti apa tuh si pembalap-pembalap ini? Biasa aja atau yang Hmm. pasti mereka akan makin capek, makin stres, makin tertekan atau gimana? Kalau ngelihat dari schedule-nya yang nambah lagi, belum lagi ada sprint sprint race juga, dan tahun kemarin juga ada banyak keluhan juga dari pembalap, pasti ya pembalap bakal lebih ini sih, lebih kelelahan lagi karena kemarin juga ada banyak yang komplain tahun kemarin gitu. Harapannya sih harusnya sprint race tuh nggak semua sirkuit gitu. Jadi supaya biar pada saat main race-nya semua pembalap tuh optimal gitu, energinya masih banyak, masih full gitu. Kalau dibagi-bagi gitu jadi kayak kasihan pembalapnya aja terlalu diforsir energinya. Oh ya, ini kita yang secara umum aja ya. Hmm. Kita tahu MotoGP yang suka kebanyakan laki-laki. Yes. Tapi ternyata ada juga cewek-cewek Ya. yang suka MotoGP. Kalau menurut Mas Haris kira-kira apa alasan cewek-cewek suka MotoGP dan Hmm. kira-kira siapa pembalap favorit cewek-cewek? Kalau untuk sekarang sih mungkin karena apa namanya media juga udah banyak, jadi kayak untuk para kaum wanita ini udah mulai mengenal lebih nih pembalapnya, nggak cuman dulu mungkin Rossi Rossi aja, sekarang kayak mungkin kayak Peko dengan ketampanannya, dengan
soft boy-nya dia, banyak juga cewek-cewek yang udah tertarik ngikutin MotoGP walaupun masih pelan-pelan gitu. Cuman kalau untuk garis besaran sih kayaknya sejauh ini wanita masih ngeliatnya dari paras ya. Mungkin kayak Peko, terus ada Fabio Di Gia juga, itu kan banyak juga fansnya di Indonesia, itu lumayan menarik perhatian para fans-fans wanita sih. Terus kalau gitu, eh, meskipun kayak gitu, Hmm. meskipun keren-keren tadi Hmm. pembalap-pembalap yang Hmm. ganteng-ganteng, yang pengen kalau Mas Haris temuin tetap Marquez ya? Iya, Marc Marquez sih, karena gimana aja dia legend, 8 kali juara dunia, itu nggak bisa dipungkiri, semua orang pasti pengen ketemu dia sih. Oke, kalau umpamanya mungkin ada kesempatan, Hmm. apa sih effort maksimal yang pengen Mas Haris lakuin supaya bisa ketemu sama Mas Marquez? Kalau Marc Marquez beneran mau bisa ketemu, kayaknya aku bakal muterin GBK 10 kilo sih, biar bisa ketemu Marc Marquez sih. Oke, oke. Karena ya bukan nggak mungkin kan, mereka akan ada event lagi di Jakarta. Yes. Karena di tahun Hmm. ini mereka juga tetap akan balapan. Hmm. Atau mungkin mau ke Mandalika nonton? Kemungkinan iya, cuman masih ngeliat schedule juga, kira-kira diubah lagi atau enggak, schedule cuti saya maksud saya. Cuman emang tahun kemarin juga udah nonton ke Mandalika, cuman harusnya sih tahun ini bisa juga. Cuman masih ngeliat jadwal holiday juga bisa apa enggak, possible atau enggak gitu. Sebentar, Bang. Ada suara azan masuk. Oh, iya. Nanti dulu ya. Oh, Ada yang seru.